Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sungguhnya kehidupan adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Maka siapa yang masuk dalam dunia kehidupan dia pasti akan diuji. Bukan hanya orang beriman, bahkan orang-orang kafir mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir diuji oleh Allah, orang-orang munafik diuji oleh Allah, apatah lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah berjanji untuk menguji mereka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami telah beriman lantas mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah menjanjikan untuk menguji orang-orang yang beriman. Bahkan semakin tinggi iman seorang, semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina, thumma salihun, thumma alladhina, thumma al-amthal fal-amthal." Kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yubtalur rajulu ala qadri imanihi. Sungguhnya seorang diuji berdasarkan keimanannya. Akan tetapi meskipun Allah telah berjanji akan menguji orang-orang yang beriman, Allah beri kabar gembira kepada kita bahwasanya sebesar apapun ujian tersebut, seberat apapun ujian tersebut, pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar bagi siapa? Bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Di antara tafsiran salaf tentang al-furqan adalah al-makhraj, jalan keluar. Maka jika seorang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, dan dia pasti menghadapi permasalahan, lantas dia tidak menemukan solusi dalam menghadapi permasalahannya, yakinlah bahwasanya ketakwaannya bermasalah. Maka hendaknya dia introspeksi diri, memperbaiki dirinya. Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar. Di sini waman, barang siapa, umum, mencakup siapa saja. Apakah seorang tua ataupun muda, laki maupun wanita, orang kaya ataupun orang miskin, rakyat jelata ataupun pejabat, bahkan presiden, bahkan raja. Orang-orang tersebut tidak luput dari permasalahan. Tetapi siapapun di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Dan permasalahan tidak Allah sebutkan secara khusus. Allah hanya mengatakan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Maka mencakup seluruh permasalahan. Permasalahan keluarga, permasalahan individu, permasalahan komunitas, bahkan permasalahan negara. Ayat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Ternyata Allah turunkan berkaitan dengan permasalahan yang sangat pelik bagi seorang suami maupun istri, yaitu permasalahan cerai. Ayat ini terdapat dalam surat yang namanya surat At-Talaq, yang artinya surat cerai. Kenapa? Karena dalam masalah perceraian banyak orang lupa dengan ketakwaan. Baik sang lelaki yang menceraikan secara sembarangan ataupun wanita tatkala dicerai juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman,
ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Allah, wahai nabi, dan ini mencakup orang yang beriman juga. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, idza talaqtum, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka kata Allah, wa ahsul iddah wa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maka ceraikanlah sesuai dengan aturan. Secara sederhana ayat tersebut maksudnya apa? Seorang lelaki tatkala ingin menceraikan istrinya harus sesuai dengan aturan. Bukan tatkala dia emosi langsung dia jatuhkan cerai. Dia harus menceraikan istrinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak tidak diketahui oleh para lelaki. Kalau dia hendak menjatuhkan cerai, harus istrinya tidak boleh dalam keadaan haid, harus dalam keadaan suci dan tidak boleh dia gauli. Itu baru dia boleh menjatuhkan cerai. Adapun dia menjatuhkan cerai tatkala istrinya haid, maka ini adalah perceraian yang keliru. Atau dia menjatuhkan cerai kepada istrinya tatkala istrinya suci dan dia sudah gauli, ini pun cara yang keliru. Maka Allah mengatakan, fattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian tatkala menjatuhkan cerai. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kalian mengusir istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Sebagian suami tatkala marah, dia usir istri-istrinya, Allah larang. Kemudian Allah berkata, wala yakhrujna, dan sarang para wanita pun tidak boleh keluar dari rumah mereka. Allah suruh sang lelaki bertakwa kepada Allah, Allah suruh sang wanita untuk bertakwa kepada Allah dalam permasalahan yang sangat pelik, yaitu permasalahan perceraian dalam rumah tangga. Oleh karenanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Allah berikan solusi baginya, baik yang mencerai maupun yang dicerai. Jika mereka menjalankan perintah Allah, bertakwa dalam menjatuhkan cerainya, maka pasti ada jalan keluar baginya. Dan ini mencakup seluruh permasalahan dan siapapun yang menghadapi permasalahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya takwa Allah, bertakwa kepada Allah adalah solusi segala permasalahan. Bahkan di antara permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian kita adalah masalah ekonomi, masalah rizki. Ternyata di antara jalan keluar agar seorang bisa meraih rizki adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat menyuruh kita untuk mengambil dua sebab. Sebab dengan berusaha bekerja. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berusaha mencari rezeki hanya mengandalkan sebab-sebab duniawi. Dia lupa ada sebab yang lain untuk menambah rezekinya. Itu sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jika Anda meraih rizki dari arah yang tidak Anda sangka, itu adalah tanda-tanda takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kalau Anda bertakwa kepada Allah, rizki akan datang kepada Anda. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Suruh istri, suruh anak-anak untuk salat. Bangunkan mereka untuk salat. Kata Allah, nahnu narzuquk, kami akan berikan rizki kepada kalian. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam memerintahkan mereka salat. Bersabarlah dalam menjalankan salat, kami akan beri rizki kepada kalian. Apa kata Ibnu Katsir? Barang siapa mendirikan salat, menyuruh anak-anak istrinya untuk salat, maka Allah akan jamin rizkinya. Berarti salat adalah sebab untuk mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya, segala urusannya, termasuk urusan mencari rezeki. Bahkan Allah berbicara tentang cakupan yang lebih luas, cakupan suatu negeri, suatu negara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi, yaitu rizki dari langit maupun dari bumi. Bisa jadi ada suatu negara yang
Hasil buminya lebih sedikit, tapi lebih makmur, lebih aman, lebih tentram, karena mungkin rakyatnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suatu negara hasil buminya sangat banyak, sumber daya alamnya sangat banyak, tapi tidak ada ketakwaan, kebohongan di mana-mana, kolusi di mana-mana, korupsi di mana-mana, sehingga Allah angkat kemakmuran dari mereka. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian kita sebarkan ke tetangga kita, ke masyarakat kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rezeki yang berlimpah kepada kita. Jangankan manusia, Allah jamin kepada para jin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin tentang para jin. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya para jin mereka istiqamah di atas jalan yang benar, kami akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak. Kalau jin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia? Dan berusaha mencari rezeki disertai dengan ketakwaan yang benar, pasti mendatangkan rezeki yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian balik dalam kondisi sudah kenyang. Maka kata para ulama di antara Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang berusaha, ya, meskipun usahanya tidak besar, tetapi disertai dengan ketakwaan yang tinggi, tawakal yang tinggi, maka akan datang rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'daka ad-din wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa aqimus salah.